mungkin. Nggak mungkin Tuhan itu menjadi manusia. Itu orang, itu monyet pengerti loh. Monyet pengerti loh tentang itu kan. Kalian Kristen ngajak-ngajak orang pula nuhankan anak orang. Nggak bisa lah ya. Jadi begitu ya. Jadi kita itu bersyukur kita itu dilahirkan sebagai seorang Islam. Itulah nikmat yang paling besar gitu ya. Jadi kalau oten-oten itu datang ataupun di komal-komal di TikTok ini ya, komal-komal Kristen, jangan kita tanggapi secara serius lah ya. Anggaplah mereka ini kebotolan, sebab di Al-Quran pun dah jelasin ya, mereka ni bodoh, umat yang bodoh gitu ya. Malahan diumpamakan mereka ini seperti Kristen botol ini ya, oten-oten umpama seperti binatang ternak gitu loh mereka ini ya. Binatang ternak itu kan, seperti lembu gitu kan. Kalau Kristen ni lembu mereka. Lembu mereka ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada soalan bagus yang dibawa Pak Pendeta besar. Iya. Bang Edwin gimana bang? Saya itu penasaran dengan soalan bagus. Oten itu kan seringnya tuh bawa nubuatan tuh Pak Pendeta. Nah, Pak Pendeta itu sudah punya koleksi nubuatan untuk oten apa belum itu Pak Pendeta? Dibawa datanya Pak Pendeta. Iya, baik. Itu soalan yang selalu ditanya juga Pak Erwin ya. Memang kita harus ulang-ulang terus tentang itu. Sebab apa? Kristen ini ya, aku nggak ngerti mereka ini. Kemarin bertanya kan, udah dijawab. Ini hari bertanya lagi dia, Kristen botol tuh, pendeta jemaat botol tuh. Nanya terus, tapi nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Dia bertanya bagus kan, soalan bagus. Jadi kita harus jawab pakai data. Mungkin sebentar lagi lah ini ya tentang itu ya. Cuma aku ingin jelaskan tentang lembu tadi. Jadi udah dijelasin mereka ini seperti binatang ternak. Kristen begitu dia kan. Tujuan Kristen itu lahir dia nggak ada hukumnya, hukum hakam nggak ada. Ikut dia aja. Menobos dia. Kristen itu hidup mereka. Jadi kalau lembu itu ya, sapi itu ya, hidup itu bangun aja cari makan, kan? Makan lepas itu tidur, bangun makan tidur, nggak ada hukum dia. Kalau Kristen seperti itulah dia, sama punya lembu Kristen nih. Nggak ada apanya mereka nih Kristen istilahnya, kan? Jadi gitu. Jadi kita itu yang diberikan akal ya, akal yang sehat. Kita hidup dalam muka bumi Allah ini gitu ya, diberikan aturan harus kita ikutin gitu kan. Sama kita dalam sebuah negara itu kan, sebuah negara yang berdaulat seperti Indonesia, seperti Malaysia gitu ya. Ketika kita jadi warga negara, kita ada aturan yang harus diikutin, benar kan? Jika kita melanggar aturan, ada dia punya hukumannya. Kan? Gitu. Betul. Sama dalam muka bumi, apalagi kita hidup di muka bumi ini, ada aturannya. Jika kita melanggar aturannya, ada hukumannya. Macam Kristen melanggar, orang mengajak menyembah kepada Tuhan yang benar, loh, nyembah latu-latu. Kenalah kalian Kristen. Kan? Dilempar kalian ke api neraka. Dibakar kalian Kristen, pendeta jemaat, betul. Jadi tugas kita ya menyampaikan. Dengar nggak mau dengar ya urusan mereka lah, kan benar kan? Bukan memaksakan, aku menyampaikan aja. Kristen, pendeta, jemaat, jangan nyembah latu-latu Yesus. Udah aku bilang. Nanti pula jangan pula kalian bilang padaku, aku nggak pernah pesan. Aku udah pesan, kan? Nanti hati-hati kalian nanti ya. Di akhirat kelak nanti kalian ditanya lu Yesus tuh. Yesus tuh datang tuh nanti nanya kalian tuh. Ngantri kalian satu-satu lu. Di mana ayatnya di Bible perintahnya nyembah padaku? Yesus nanya kalian. Pasti kalian tuh pelangak, pelongok. Apabila kalian pelangak pelongok, diangkatlah kalian oleh Yesus, dilempar kalian ke neraka jahanam, dibakar kalian, nah kan? Lagi Yesus nanya lagi nanti, ngantri kalian kan, diadilin oleh, ditanya oleh Yesus nanti kan, di mana di perintah Bible itu hukum Taurat aku batalkan? Kalian nunjukin di Efesus 2:15 kan?
Ini bukan aku yang batalkan. Paulus, ngapain kalian ikut Paulus? Diangkat kalian, dilempar ke neraka kalian. Kristen, betul. Udah aku bilang gitu loh, kalian ngikutin Paulus ataupun ngikutin Yesus. Yesus itu datang enggak menghilangkan, membatalkan hukum Taurat. Yang membatalkan siapa? Paulus. Kalian ngikut Paulus, ngikut Yesus. Kena kalian, dilempar kalian ke neraka semua sekali, dibakar kalian. Itu betul. Kena lah kalian. Itu udah aku bilang kalian Kristen ya. Kata-kata pendeta, kata-kata bapak gereja, jangan kalian ikutin bodoh gitu loh. Cek Bible tu dicek. Ini kalian bawa si Bible ke gereja, tapi Bible diketek. Apa gunanya? Nah kan? Bible diketek. Ini masalah kalian Kristen, betul gitu loh. Bible tu dibaca, bukan diketek. Itu sebab kalian naik ke koma-koma Muslim, ditanya Bible, ditanya apa, dijawab apa? Dijawab apa kalian? Betul? Ditanya A, jawabnya B. Ditanya B, jawabnya C. Lari kemana-mana. Sebab Bible kalian nggak baca. Betul? Aduh, parah kadang-kadang. Ini kalian kalau aku ngomong gini, kalian DM aku, kalian WA aku, marah-marah, maki-maki, mengancam-ngancam. Kalau bapak kalian Kristen. Betul? Aku ini ngomong fakta yang berlaku gitu loh. Yang berlaku di alam nyata gitu loh. Ini kalian aku ngomong, kalian marah aku, kan? Babi lah. Padahal babi kalian makan. Lepas tu ngomong aku babi. Nah, gimana sih kalian Kristen ya? Betul kadang. Jadi gitu ya. Jadi kita berbalik kepada yang barusan aku bahas. Jadi bersyukur kita itu dilahirkan sebagai seorang Islam gitu ya. Itulah nikmat yang paling besar, nikmat sebagai seorang Islam. Itu nikmat yang kita harus syukuri sepanjang hidup kita. Selain kita mensyukuri nikmat-nikmat yang lain yang diberikan oleh Allah kepada kita, diberikan istri, diberikan anak gitu ya, diberikan rezeki yang melimpah gitu ya, kita bersyukurlah di situ ya. Sama kalau kita itu, bayangkan kalau Bang Erwin ini dilahirkan sebagai Kristen kan, debat sama aku sekarang. Jadi ngeyel saya. Jadi botol saya. Jadi gitu ya, jadi kita bersyukur itu ya. Jadi aku mengharapkan teman-teman jangan ditanggapi serius lah ya, teman-teman Kristen. Memang mereka begitu ya. Itu selalu aku bilang gitu ya. Kristen ini ya kita anggap seperti apa? Seperti anak-anak. Masing-masing punya anak ya. Siapa yang punya anak, apalagi anak rame ya, 4-5 orang gitu ya. Kadang-kadang sakit juga kepala ya melayani anak-anak ya, apalagi anak-anak yang masih kecil ataupun mau membesar gitu loh, dalam proses pembesaran gitu ya. Sakit kepala loh kan, apalagi anak kecil itu, satu atas television kan, manjat television. Television kan. Satu manjat atap rumah kan, satu manjat pohon belakang, satu main sabun dalam bilik air kan, dalam kamar mandi itu habis sabun dimainnya. Jadi kadang-kadang sakit kepala melayani anak-anak, tapi kalau mereka enggak ada ya kangen juga kan. Jadi otennya seperti itu kadang-kadang ya, otennya seperti itu dia. Kadang-kadang mereka itu anggaplah mereka seperti anak-anak kecil aja gitu ya, mengajari mereka. Kalau nggak ada kangenin juga pendeta ya. Ya kalau nggak ada kangen gitu bang, terus lu bang. Bener kan? Tapi kalau nggak ada dibal-balin Pak Pendeta. Iya kalau ada mau dibantai aja kan. Gitu kan. Jadi kita menganggap mereka seperti itu aja, dan jangan ditanggapi serius-serius amat lah ya. Jadi nanti kalau ditanggapi serius, kita pula yang stres gitu ya. Biar aja lah mereka yang stres gitu ya. Jadi aku mengharapkan begitu sebenarnya ya. Jadi ketika kita membacakan Bible, janji yang sesuai yang tertulis ataupun data yang tertulis ya. Mungkin begitu secara singkat. Tapi kalau ini teman-teman kita ini ada yang bertanya ya tentang Kristen. Ini sebab pendeta nih ya. Aku sedikit lagi ya teman-teman ya. Jadi pendeta ya aku kasih tahu kalian ya. Jadi harus ibu bapak-bapak yang Kristen, maksudnya Kristen ya, orang Kristen yang punya anak-anak, hati-hati kalian hantar ke sekolah minggu ya. Ini sekolah minggu itu
harus kalian cek gitu loh. Ini kadang-kadang ada sekolah minggu nih ya, Bible nggak baca dia. Pergi gereja itu sekolah minggu itu joget-joget, apa gunanya? Kan? Apa gunanya di situ? Bible nggak mau dibaca tuh sebab kalian membesar, lepas tu naik Komal Muslim ditanya Bible kalian nggak tahu. Sekolah minggu itu ajarinlah Bible gitu loh. Apa sih ditulis di Bible? Kasih tahu orang-orang, anak-anak di sekolah minggu itu gitu loh. Sama di Islam itu begitu. Di Islam itu daripada sedari kecil itu diajarkan tentang pasti dihantar orang tua ke sekolah agama gitu loh, belajar tentang Islam. Sebab di Islam ni aku pesan ya teman-teman punya Muslim juga ya. Jadi yang masing-masing punya anak itu kewajiban kita gitu ya. Kewajiban kita menghantar anak kita itu ke sekolah gitu ya. Kalau kita itu mungkin sibuk bekerja ataupun mungkin kita ada mungkin masa kita itu terbagi ya. Enggak ada masalah kita menghantar anak kita sekolah agama gitu ya. Sebab di Islam itu ini untuk pengetahuan Kristen betul. Nah, kalau di Islam bukan seperti kalian joget-joget apa sekolah minggu itu anak-anak itu. Enggak berfaedah itu sebenarnya ya. Jadi di Islam itu kewajiban kita ya sebagai seorang Islam belajar 3 ilmu. Itu wajib. Enggak kira dia sultan, enggak kira dia presiden, kira dia itu orang kaya ataupun rakyat jelata ya. Janji dia Islam, dia wajib mempelajari tiga ilmu ya, dari kecil itu ataupun ya udah dewasa pun harus belajar lah ini ya tentang 3 ilmu. Apa itu? Pertama itu tentang tauhid, ketauhidan gitu ya. Supaya apa? Supaya kita itu tidak mudah untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala ya. Tentang ilmu tauhid, pengetahuan tentang tauhid, mengesakan Allah. Itu pertama. Yang kedua itu tentang ilmu ilmu fikih ya. Tentang ilmu fiqh, belajar cara-cara untuk gimana solat ataupun bacaan dalam solat gitu ya, tentang amali kita, perbuatan gitu ya, ataupun cara-cara berpuasa, niatnya. Jadi harus belajar tentang perbuatan kita sehari-hari, itu ilmu fiqh. Itu yang kedua. Yang ketiga itu tentang ilmu tasawuf. Tasawuf itu pengenalan tentang Allah Subhanahu wa taala supaya kelihatan kita itu Allah itu suka kepada perbuatan kita. Nah, ini kadang-kadang orang itu ada orang ya belajar ilmu tasawuf kan terus tasawuf mengenal Allah itu loh. Tiba-tiba syariat nggak tahu dia. Sesat dia macam oten kan. Bapak bukan anak, anak bukan bapak, bapak bukan Roh Kudus bukan Allah. Pusing mereka kan, benar kan? Ingin mengenal Tuhan, tentang lain nggak tahu mereka. Betul Kristen. Nah itu Kristen kan. Jadi itu ya di Islam itu harus kita belajar tentang perkara yang wajib. Bacaan Al-Fatihah itu dalam ilmu fiqh itu harus belajar. Sebab apa? Itu yang kewajiban dalam solat gitu ya. Itu yang anak-anak harus kita belajar. Ini dikatakan tentang ilmu fardu ain gitu ya. Jadi kita harus belajar tentang itu. Yang selebihnya tentang bacaan Al-Quran ataupun idgham al-ghunnah ataupun tajwidnya, cara bacaan yang benar ya haruslah itu ya. Itu harus seharusnya. Jadi mungkin begitu ya secara singkatnya ya. Jadi kita berbeda dengan Kristen, hanya di sekolah minggu itu joget-joget, Bible nggak baca. Yang mereka tahu diajarkan yang penting endingnya Yesus Tuhan. Itu Kristen. Apapun yang berlaku, apapun dia punya halangan, yang penting Yesus Tuhan. Oleh Bapak kalian Kristen ya. Jadi berbeda kalian itu kalau di sekolah minggu itu berbeda, kalau di Islam berbeda ya pelajarannya. Mungkin begitu cara singkatnya Bang host. Silakan Bang Erwin, Bang Darian, ada yang mau disampaikan. Kristen aja nggak apa-apa. Kristen jangan takut lah. Aman. Iya buat teman-teman Kristen, kalau ada yang mau bergabung silahkan. Mudahan setelah bergabung di Komalnya Bang Batamsel, yang tadinya agak mereng-mereng dikit, turunnya bisa agak waras, kan begitu? Betul. Siapa tahu kita mau ditunjukin cara-cara joget yang bagus, cara-cara goyang yang bagus ya kan, cara-cara berpakaian yang menggoda iman ya kan. Nah itu siapa tahu kan mau kita kasih tahu caranya kan gitu Pak Pendeta ya. Nah itu. Iya benar. Gak apa-apa lah, naik aja lah. Teman-teman Muslim pun kalau mau bertanya ya, kalau mungkin segan mau naik nggak apa-apa, bertanya aja di bawah nggak apa-apa, kita bisa menjawab kok. Naik aja bentar nggak apa-apa. Mau bertanya apa? Pendeta besar, saya tadi di Komalnya Oten katanya
katanya Yesus itu dua natur. Betul nggak sih Yesus itu dua natur? Maksudnya gimana? Soalan bagus, soalan bagus. Baik, kemarin sebenarnya aku ingin nyambung tentang, sebab kemarin ada pertanyaan dari teman-temanku yang di bawah kemarin ya. Tadi pagi mungkin rungkat awal dia bertanya tentang keledai. Aku ini kan mulakan tentang keledai jadi sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Mungkin agak awal juga gitu ya. Sebab akun aku pun harus dicek juga kan. Sebab bicara tentang keledai ini, bicara tentang keledai itu ya. Kalau topik keledai itu harus dicek akun, kurang-kurang ada 3 akun bang. Mungkin yang bertanya tadi pagi ya, tak sempat aku itu untuk kita di. Jadi kalau topik keledai mungkin masih awal ya. Jadi ini ada satu soalan yang bagus nih daripada Bang Darian ini. Oten ya bertanya ya, Bang Darian ya. Namanya siapa itu, Bang Darian? Namanya? Namanya siapa, Bang Darian? Nah, Otennya tadi, Permen bom. Oh bukan orang, oh permen. Oke, baik. Oh, bom pas debat sama Bang Yonatan Andar juga tadi ya Bang Darian ya. Nah, itu lanjut. Namanya Bang Oten, Bang. Oten. Kepanjangannya Oten botol. Oh iya, lupa. Aku harus menjawab soal Pak Erwin ini ya. Tapi bentar ya Pak Erwin ya. Tadi tentang Oten botol itu ya. Jadi itu harus menjawab pakai data juga. Ini harus kita ulang-ulang supaya apa? Supaya Kristen-Kristen ini mendengar. Sebab Kristen kalau dikasih satu kali dikasih tahu bang, mereka nggak masuk ke akalnya bang. Susah. Jadi harus dikasih tahu banyak kali gitu loh, supaya mereka meresap ke akal otak mereka tuh. Sebab mereka banyak makan babi Kristen. Jadi udah aku bilang kalian Kristen ya, makan babi itu ya. Sebab babi itu kan dilarang di Bible ya. Tuhan di Bible, aku nggak tahu lah Tuhan yang mana di Bible ya. Kita nggak bisa menyamakan Tuhan itu dengan apapun ya. Di surah Al-Syura ayat ke-11, laisa kamitslihi syai'un. Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan apapun ya. Kita nggak tahu nih di Bible nih Bapak nih siapa nih kan, Yahweh ini siapa nih, jangan menyamakan. Tapi di Bible tuh Tuhannya mengatakan babi itu dilarang makan. Kristen botol dibaca tuh Yesaya 66 nomor 17 loh. Di situ babi dilarang makan loh. Ini kalian makan babi, botol lah kalian. Jadi botol kan. Babi dilarang makan. Iya. Bukan maksudnya babi makan loh bang. Kalau babi nggak makan matilah dia. Maksudnya orang yang memakan babi itu loh bang. Orang makan babi itu ya. Ini mereka gini loh bang Kristen tuh ya. Kristen itu ya, yang ditulis di Bible nggak mau dilakukan kan, yang nggak tertulis itu dilakukan. Loh, betul. Ada Kristen ya. Ini yang anehnya Kristen tuh ya, botolnya luar binasa ya. Puji tukang. Haleluya. Gitu ya. Jadi satu soalan yang bagus daripada yang bernamanya siapa dia? Martinus ya namanya. Martinus ya. Jadi kalau masih mendengar ya, ini Oten akut kayaknya. Oten akut nih dia nih. Memang akut 3 Tuhannya. Ya. Jadi aku jelasin sedikit ya, pakai data yang valid di Bible ya. Jadi harus kalian tahu, Kristen itu Tuhannya itu duinatur ya. Duinatur maksudnya apa? Duinatur itu di Kristen menurut Kejadian 1 nomor 26 ya. Kejadian 1 bagi 26 ya, kita baca ya. Kejadian 1 bagi 26 nih. Dicatat Oten, betul Kristen pendeta. Ini enggak diajarkan di gereja loh ini. Sebab kalau ini diajarkan di gereja, Kristen pada lari semuanya. Tak dibaca. Jadi aku bacakan sedikit ya. Jangan takut kadang Kristen, enggak apa-apa, di sini enggak makan orang kok ya. Kita hanya mengajarkan Bible aja. Enggak apa-apa, kalian bisa naik aja. Di sini ada juga Bang Darian, Bang Erwin, Bang Nonem, Bang Bara ini, Bang Wiro, pasti bisa bertanya. Tentang Islam pun enggak apa-apa kalian bertanya, gitu ya. Tapi hati-hatilah kalian bertanya itu. Bertanya pun harus hati-hati loh kalian Kristen, ya. Harus kalian berhati-hati bertanya. Sebab salah tanya, kena kalian nanti.
Tapi syaratnya kalian bertanya itu ya, kalian naik ke sini syarat itu aku harus kasih syarat pada kalian Kristen ya. Dua syarat yang utama. Yang pertama harus ngeyel, harus ngotot. Itu. Ya, itu yang pertama. Kalau serius-serius amat aku nggak enak aku ya, jadi ngantuk aku. Kalau ngeyel turunkan ya. Enggak kalau ngujat. Oh, kalau nggak ngeyel turunkan. Kalau ngujat itu turun nih di sini ya nggak bisa. Di sini nggak bisa menghujat, nggak bisa framing. Host ya, catat ya host ya. Yang mau hujat, yang framing dilempar aja ke api neraka yang menyala-nyala. Nggak apa-apa. Ya. Nih yang di bawah nih, yang di bawah di typing nih. Ya. Jangan menghujat kalian ya. Nanti diblokir host loh. Hati-hati loh ya. Jadi aku menjawab sedikit soalannya. Jadi jelas kalau di Kristen Tuhannya itu ada pendeta kecil ini, pendeta rumahan. Assalamualaikum, Bang Moor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Gimana pelayanannya? Bagus Bang, ini hari Bang pelayanan. Gimana domba-dombanya? Banyak makan rumputnya. Kemarin saya melakukan pelayanan yaitu membaptis para anjing di situ. Anjing benar-benar anjing. Nanti videonya. Jadi nanti saya ada rekam videonya. Saya minta tolong ke asisten, tolong Anda rekam untuk diabadikan. Saya akan melaporkan pekerjaan mingguan saya kepada pimpinan terbesar Vatikan seperti itu. Asia. Jadi nanti setelah ini mungkin saya upload dulu ke tempat lain, nanti boleh pendeta besar bisa ke Vatikan sana memproklamasikan saya ke Vatikan agar kehidupan saya lebih baik seperti itu. Karena memang jadi pendeta rumahan ini memang susah sekali Pak Pendeta. Oke Pendeta, itu aja sementara keadaan saya. Mungkin Bapak Pendeta nanti saya bukan tidak bekerja ya, nanti saya akan tampilkan video-video saya waktu membaptis anjing seperti itu. Begitu Bapak Pendeta. Baik. Harus sebab begini ya Pendeta Rumahan, untuk informasi teman-teman juga ya. Ini banyak Kristen yang botol, ini pendeta jemaat botol memarahin kita ya. Apalagi pendeta kecil, apalagi aku pendeta besar dimarahinnya. Botol Kristen. Mereka marah karena apa? Ya. Mereka marah padaku karena aku itu nginjili binatang. Loh, masa marah padaku? Itu perintah Yesus. Terbukti mereka nggak baca Bible. Padahal di Bible jelas dikata di perintah Yesus nginjili segala makhluk. Jelas di situ Markus 16:15. Ngapain kalian maki-maki marah aku? Botol Kristen. Jadi nanti kita akan tunjukkan ya tentang data itu ya. Jadi kita harus menampilkan data yang valid. Perintah Yesus nginjili segala makhluk termasuk binatang gitu ya. Jadi kita lanjut ke Dartionus yang ditanyakan kepada Bang Darian tadi ya. Dia mungkin bertanya itu bagus ya soalannya ya, luar biasa. Baik, kita harus menjawab pakai data. Jadi berkait dengan Kristen, uniknya Tuhan di Kristen ini, Tuhannya itu duinatur ya, siang lain malam lain, seperti itulah kayaknya ya. Jadi harus tahu di perjanjian baru Tuhannya Kristen tuh cowok, punya lato-lato, benar kan? Jadi Kristen belum tahu di perjanjian lama Tuhannya itu cewek, bertempik. Jadi ketika ini aku kasih tahu ya. Jadi kalian harus catat nih ya. Kalian harus catat Kristen ya. Jadi ketika kalian mendengar ini, kalian catat dan nanti kalian ke gereja hari Ahad nanti itu kasih tahu pada pendeta, pendeta jabarkan ke jemaat. Jangan pergi gereja duk jingkrik, lepas tu mabuk. Apa gunanya? Benar kan? Jadi dia bermula di sini ya. Kejadian 1 nomor 26. Kejadian 1 bagi 26 ya. Berfirmanlah Elohim di sini, Tuhan ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan Oke, Mbak. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini betul. Ya. Jadi di sini ada perintah ataupun perkataan oleh Tuhan di Bible. Tuhan kalian lah ini ya, enggak tahulah aku nih.
Mengatakan Tuhan itu akan menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa dia. Berarti Tuhan kalian itu jelas manusia dari sononya. Gitu loh. Ngerti ya? Ini pun pemahaman kalian lah. Tuhan bisa menjadi manusia kan. Berarti Tuhan seperti manusia. Manusia ini gak ada lain dia. Gak cowok, cewek. Kan? Gak cowok punya lato-lato, gak cewek punya tempik. Dua aja. Kan? Nanti ya. Jadi catat Oten, jangan kalian pelangak pelongok. Wah, luar biasa Nanti pendeta kasih ya. tahu ya Bandarian ya kepada Martionus itu ya, jangan dia pelangak pelongok. Nanti saya sampaikan ke gereja nanti ya. Ternyata dua natur ternyata malam benes yang beda ya pendeta ya. Luar biasa. Luar binasa ya. Puji tukang, haleluya. Jadi kita lanjut sedikit ya. Jadi Kristen, Tuhan kalian itu menurut data di Bible dia itu duinatur ya. Siang lain, malam lain, yaitu di perjanjian baru dia itu cowok, ada datanya. Kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan namakanlah dia Yesus. Berarti Yesus itu cowok, dia di perjanjian baru. Tetapi kalau di perjanjian lama namanya bukan Yesus, namanya Yesus. Gitu. Dia cewek. Karena apa namanya Yesus dia cewek? Sebab data di Yesaya 42 nomor 13, Tuhan di sini yang Yesus ini dulunya dia bertempik. Gitu loh. Itu ya. Jadi kita baca datanya sedikit. Yang ini soalan yang bagus. Kita harus pakai data yang valid daripada Bible. Jangan menghujat kita, jangan framing. Kita harus pakai data yang valid di Bible ya. Ini ada uskup besar. Assalamualaikum, Mbak Al. Assalamualaikum Gak boleh menghujat ya. Yang menghujat diturunkan ya Pak Pendeta ya. Ini Pak Al ini penghujat nih. Penghujat nih Pak. Ini jelaskan tempinya apa? Tempi itu harus jelas. Jelaskan apa tempi itu harus jelaskan ya. Silakan Pendeta. Soalan bagus ya. Jadi kita harus jelasin pakai data yang valid daripada Bible ya. Jangan kita menghujat ya. Jadi kita bacakan dulu ya. Kita bacakan Yesaya 42 bagi 13 ya. Tuhan keluar. Tuhan kalau pemahaman Kristen, ini Kristen pendeta catatlah ya. Tuhan di sini pasti merujuk kepada Yesus, tapi di sini bukan Yesus namanya Yesus. Sebab Tuhan di sini cewek ya. Catatlah Ten, jangan pelangak ngomong ya. Bom. Ini bom di bawah nih. Bom di bawah, catat. Ku cucuk juga perutnya ini. Nanti bocor perutnya. Orang jelasin makannya kita. Orang khotbah makan. Orang tidur makan. Ini bom sambil tidur sambil makan juga dia ini. Seperti kerbau ya. Seperti kerbau Pak Pendeta ya. Izin dulu Pak Pendeta. Ini Pak Pendeta kenapa marah-marah hari ini? Tunjukinlah. Marah aku. Tunjukin cara kasihnya gimana. Jadi aku sebab bom ini aku kasih tahu ya, dia ini tidur pun makan dia. Aduh, macam lembu dia ini. Kerbau aja. Kerbau Pak Pendeta. Kerbau macam kerbau dia. Seperti itu ya bertanduk itu ya. Botol Kristen ini. Aneh. Jadi aku lanjut sedikit ya. Jadi di sini Tuhan di sini merujuk kepada ya Yesus kalau di perjanjian lama namanya Yesus, tapi di sini dia cewek namanya Yesus ya. Kita baca ya. Jangan menghujat ya. Yesus keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Yesus membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Yesus bertempik. Ini ya. Yesus bertempik sorak. Ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Berarti Yesus ini bertempik. Ngerti ya? Catat. Ya. Jadi di sini dia bertempik.
ayat selanjutnya mendukung ayat ini, memperkuatkan ayat ini yang mengatakan Tuhannya Kristen dulunya dia cewek sebelum bertukar jantina menjadi cowok, ya. Kita baca sedikit ya. Jadi ayat selanjutnya mendukung di sini. Aku ni Yesus ya. Yesus membisu dari sejak dahulu kala. Yesus berdiam diri. Yesus menahan hatinya. Sekarang Yesus mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Melahirkan. Apa mau ngomong apa? Silakan. Jadi jelas ya. Jadi jelas di sini Yesus kalian di perjanjian baru di cowok, di sini dia cewek. Di sini jelas dikatakan Yesus itu ingin melahirkan seperti perempuan. Dia cewek sebab dia perempuan yang akan melahirkan, mau beranak dia. Yesus ini ya. Mau beranak dia. Jadi sekarang ayat sebelumnya pun udah cukup gampang kok mengertinya di sini sebenarnya. Di sini dikatakan Tuhan kalian itu dulunya dia bertempik di sini nih, bertempik dia. Ya. Di Yesaya 42 bagi 13. Ngerti ya? Jadi sekarang kita cari tahu. Kadang-kadang Kristen ini botolnya luar binasa, Bang. Jadi harus kita tunjukin kepada mereka. Sebab Bible mereka tuh hanya membaca aja, tapi nggak mau memahaminya. Ya. Bang Martionus yang bertanya dicatat ya. Jangan esok nanya lagi. Siap, gitu ya, Bang siap. Martionus, Nanti ya. saya laporkan nanti. Salib. Kita tahu dia Bang Darian ya. Soalan bagus ini pendeta. Silakan dilanjut pendeta. Soalan bagus ini. Soalan bagus. Harus kita jawab ya. Harus kita jawab sesuai dengan data yang valid ya. Daripada data-data yang aku simpan ya. Jadi kita merujuk kepada KBBI ya. Di KBBI itu ini ya, tekan ya KBBI ya. Di KBBI itu kadang-kadang Kristen pun nggak tahu nih kayaknya Bang. Mereka itu ya. Botolnya luar binasa nih Kristen nih. Jadi KBBI itu ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Oten botol, catatlah kalian. Ini kalian KBBI pun nggak tahu. Itu sebab jangan banyak makan babi. Kristen betul ya. Jadi menurut KBBI, tempik itu adalah alat kelamin perempuan. Luar biasa. Jadi begitu ya. Jadi alat kelamin perempuan tempik itu alat kelamin perempuan. Catatlah Ten ya. Jadi menurut Yesaya 42 nomor 13 di sini dikatakan Tuhan kalian itu bertempik di sini. Bertempik. Yesus itu dulunya dia bertempik. Betul. Catatlah. Ya. Jadi kalau di sini ya, saya mau potong sebentar Pak Pendeta. Bertempik, bulunya banyak nggak Pendeta? Iya, bulunya banyak lah, macam hutan. Jadi aku jelasin sedikit ya. Aku jelasin sedikit ya. Di sini dikatakan ia bertempik, ya. Menghujat ini. Siapa ketawa ini? Menghujat ini. Jangan menghujat ya. Di sini dikatakan impik Yesus ini dulunya bertempik. Jika di sini dikatakan ia bermata, berarti dia punya mata kan? Nah kan? Gampang kok ngertinya Ten, monyet pun ngerti ya. Jika di sini dikatakan ia itu bermata, berarti dia punya mata, berkaki punya kaki, bertangan punya tangan. Tetapi di sini dikatakan apa? Yesus ini dulunya bertempik, berarti dia punya tempik. Loh, gampang kok ngertinya. Gitu loh. Masa mau jelasin macam anak TK kalian Kristen bot. Aduh, susah nih Kristen kadang-kadang ya. Sampai gitu kali mau jelasinnya. Luar biasa.
Jadi mungkin jadi Martionus Kristen akut ya. Catat ini ya. Ini Martionus ni ya, untuk pengetahuan dia memang akut menyembah latu-latu Yesus. Tritung dia. Luar biasa. Jadi dicatat ini penjelasan data yang valid daripada Bible ya. Jangan kita menghujat dengan kita framing ya. Mungkin begitu Bang Darian, nanti jawab pada dia gitu ya. Kasihkan data. Oke, siap pendeta. Terima kasih atas edukasinya Bapak Pendeta, luar biasa ya. Nanti saya sampaikan sama Martinus Mungkin dan Martinus. pendeta kecil, pendeta rumahan ada yang mau ditambahkan, silakan. Iya, jadi begini Bapak Pendeta besar ya, itu Tempik ini benar ya, penuh misteri ya. Dari tadi Bapak Pendeta menyampaikan itu hanya secara tulisan ya, atau literate. Bisakah Bapak Pendeta menunjukkan secara fisik Tempik itu seperti apa, Pak Pendeta? Jadi soalan bagus. Menurut saya ini soalan bagus. Mulai bingung Pendeta. Soalan bagus nih, luar biasa. Jadi begini ya penjelasannya. Jadi kalau bisa ya bisa aku tunjukin sih, bisa aku tunjukin, aku tangkap aja siapa yang ada di depan rumahku ini, bisa. Cumanya nanti akunku ke rumah bapak. Jadi gini aja, siapa yang punya masing-masing punya pasangan dicek aja, dilihat aja, itulah Tempik namanya. Ya. Jadi kalau Yesus ini puji Tuhan. Ya. Jadi Yesus ini ya pendeta kecil ya, dia ini sedikit berbeda daripada cewek-cewek lain. Tempiknya itu memang luar biasa sebab dia pernah data di Bible dia itu meminjam pisau cukur. Ya. Jadi itu sebenarnya ada penjelasan yang lebih panjang, penjelasan yang lebih valid, tapi nggak bisa sebab Komal agak goyang ya. Komal agak goyang. Masih awal juga ya. Jadi kita harus membahas mungkin sedikit lewat lah, sedikit telat lah ya. Nggak apa-apa kok. Masih awal kok. Izin dulu Pak. Ya. Silakan. Silakan Bang Hos. Ini nih. Pendeta sendiri mabuk ini. Pendeta sendiri. Host yang punya room ini. Udah minta ini nih. Ya, gimana? Gimana? Halo host. Host, tidak tadi kan host minta izin ngapain? Oh iya. Mungkin lagi call, nggak apa-apa. Jadi begitu ya. Jadi kita kalau tentang ini data yang valid kita tunjukkan, nggak mungkin kita itu framing. Apalagi aku seorang pendeta besar ya, nggak mungkin kita framing, nggak mungkin kita itu menghujat ya. Jadi kita harus menunjukkan data-data yang valid. Jadi jelas kalau di Bible itu Tuhannya Kristen tuh dia itu duinatur ya. Cowok dan cewek. Jadi harus kalian tahu ya Kristen betul ya. Kalau menghujat bisa ya, pakai data yang valid ya. Jadi sekarang berkenaan dengan ini udah selesai ataupun ada tambahan daripada Uskup Besar Bambaan atau bagaimana? Mbak Erwin, teman-teman Bang Wiro, Assalamualaikum Bang. Lanjut lagi aku. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya Pak Pendeta, itu maksudnya Tempik itu apakah bisa berguna mungkin seperti kayak menghapuskan segala dosa-dosa atau bagaimana Pak Pendeta itu masalah Tempik itu kan pasti ada bulu-bulunya kan gitu loh. Maksudnya apakah dibiarkan atau harus diapain gitu bulu-bulunya gitu? Oh, nggak bisa. Kira-kira ada bulunya atau tidak itu? Jadi harus aku jelasin ya. Dulu ini tentang bulu ya. Jadi Yesus ini dulunya dia memang seorang manusia ya. Dia itu mengikuti perintah daripada Taurat ya. Jadi jelas di Taurat itu ada perintahnya itu di Imamat 14 nomor 9. Di situ dikatakan harus mencukur seluruh bulunya. Ini kita pakai data ya, data yang valid di Bible ya. Jadi Yesus ini sebenarnya dia banyak bulu Bang. Walaupun dia itu cewek ya. Maka pada hari yang ke-7, ini Kristen ini mengambil ayat ini untuk pendeta-pendeta di Kristen mengambil ayat ini untuk dijadikan dalil
bisa mencukur bulu jemaat di gereja, Bang. Nah ini. Ya. Luar biasa, luar biasa. Imamat 14 nombor 9 ya. Kita baca sedikit ya. Tanganku sedikit kuning kayaknya. Tadi aku goreng ikan. Maka pada hari yang ketujuh. Iya, goreng ikan goreng tadi aku. Maka pada hari yang ketujuh ya, ini ya. Maka pada hari yang ketujuh, ini hari Ahad Minggu yang mereka jingkrak-jingkrik itu di gereja, mabuk-mabuk itu. Ini, ya. Yang ketujuh ya, hari yang ketujuh ini yang diambil dalil oleh pendeta untuk mencukur bulu. Ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur. Jadi kalau Yesus ini dia mengikuti hukum ini, jadi itu sebab dia minjam pisau cukur, gitu ya. Untuk apa? Untuk mencukur bulu-bulunya, gitu loh. Cumanya yang aku marah sekarang ini, ya, untuk zaman sekarang ini, pendeta-pendeta ini menggunakan dalil ini sesuka hati, gitu loh. Mereka ini, pendeta-pendeta ini mengambil dalil ini, pilih kasih. Pendeta-pendeta di gereja mencukur bulu, hanya cukur bulu mamak-mamak muda aja. Mamak tua nggak mau dicukur, pilih kasih. Kalau bapak, kalau pendeta betul, ya marahlah aku. Dan pilih kasih mereka. Ini yang masalahnya berlaku di gereja. Itu mamak tua, itu banyak dosanya juga. Mau dicukur, ngapain kalian pendeta nggak mau cukur mamak tua itu? Botol Kristen. Pendeta. Rasanya rontok sendiri pendeta. Jadi, iya. Jadi gini. Jadi harus tahu ya, di Kristen itu ya, di Kristen ya, banyak bulunya, banyak dosanya. Ya. Banyak bulunya, banyak dosanya. Sedikit bulunya, ya sedikit dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut cukur bulunya Pak Pendeta besar. Ya. Itu sebab Kristen itu di malam Sabtu itu ya, malam Minggu itu, hari Sabtu malamnya itu, mereka itu pasti ngecek bulu tuh. Untuk apa? Untuk dicukur keesokan harinya oleh pendeta. Tetapi kebiasaannya ya, Kristen ini ya, bulunya pasti tumbuh cepat dalam 1 minggu itu. Sebab apa? Kristen banyak melakukan dosa, kan? Udah makan babi, udah jingkrak-jingkrik, mabuk-mabuk, hukum gak ada. Yang mereka tahu ajaran kasih. Kasih apaan? Kasih mati. Kristen. Ajaran kasih. Kasih apa? Kasih barang, kan? Jadi mereka memang banyak melakukan dosa. Udah enggak solat, malah jingkrak-jingkrik, nyembah pula latu-latu, kan? Berdosa lah. Jadi Kristen itu banyak dosanya dalam 1 minggu. Jadi bulunya cepat tumbuh. Pak Pendeta, sebelum lanjut kepada cukur-cukur bulu, mana tahu ini ada teman kita yang Kristen kayaknya, Bang Herman. Oh iya, silakan. Belum masuk aku Bang host ke cincin di dalam lu. Nantilah ya. Oke, nantilah. Silakan. Ini mumpung teman kita yang Kristen ada ini Pak Pendeta. Kemarin itu dia bahas tempe. Penasaran dia masalah tempe ini Pak Pendeta, Bang Herman ini. Kebetulan mungkin Pak Pendetanya bahas tempe tadi kan, makanya dia naik mungkin ini. Betul Bang Herman? Bang Herman? Iya, selamat malam. Masih bahas tempe enggak semalam? Enggak? Oh, masih beralih dalam pembahasan itu ya? Iya. Oke, ini ada Pak Pendeta mungkin bisa menjelaskan juga masalah ini Pak Pendeta. Oke, baik. Oke, Bang Herman, selamat bergabung kembali ya Bang Herman ke Komal Batamsel. Ini Komal yang teredukasi ya, Komal yang paling edukasi, bukan hanya di muka bumi Bang Herman ya. Ini Komal ini sedang sekarang pun disiarkan live di Vatikan Bang. Malahan bukan di Vatikan, disiarkan live Bang ya, Bang Herman ya.
malahan disiarkan live di Planet Marik Bang. Jadi ini Bang Herman nggak salah masuk ya ke Komal ya. Inilah Komal yang memang beruntung Bang Herman bisa naik ke atas ya. Ini di sini semua petinggi-petinggi daripada Vatikan ada, daripada Yerusalem ada gitu ya, Herman ya. Jadi beruntung Bang Herman ya, bisa masuk ke sini sebenarnya ya. Sebab biasanya Kristen yang naik ke atas berdiskusi di sini ataupun bertanyakan apa tentang Bible. Setelah diskusi, tidur, bangun pagi, waras Bang Herman. Nggak nyembah latu-latu lagi Yesus. Gitu loh Bang. Ya, bagus ini Komal. Jadi mungkin Bang Herman ada yang mau disampaikan ataupun masih tetap di dalam tempik ataupun mau bertanyakan apa ataupun narasikan apa Bang? Sebelum itu aku nanya dulu nih Bang Herman nih. Bang Herman masih Kristen Bang? Bang Herman sekarang? Iya, Kristen. Oh, masih betul. Oke, baik. Lanjut Bang Herman. Gak apa-apa. Mau bertanya apa, mau narasikan apa, silakan Bang Herman. Iya, botol itu apa ya namanya? Botol Bang, botol itu air aqua itu. Tapi soalan bagus ini ya. Wih. Bang Herman ini bertanya. Iya. Pendeta, ada pertanyaan dijawab. Baik. Jadi Bang Herman ini bertanya nih. Sekarang Bang Herman agak bertanya pun agak bagus ya Bang Herman ya. Luar biasa Bang Herman ya. Luar biasa. Jadi ada sedikit perubahan nih Bang Herman. Saya tanya dulu. Pak Pendeta, Bapak pendeta ya, pendeta. Oh, belum kenal kayaknya. Aduh. Maksudnya Pak Pendeta tidak. Tapi kalau tadi teman-teman katakan iya, teman-teman di Islam itu tadi kan katakan, oh Pak Pendeta silakan, itu ada tamu. Jadi benar Pak Pendeta ya? Iya, pendeta besar aku Bang. Mungkin Abang belum kenal juga. Aku perkenalkan diri dikit, bisa ya Bang Herman ya? Bisa. Oke, kalau Pak Pendeta, kira-kira Pak melakukan kebenaran enggak? Gimana? Pak kan pendeta, Pak kan pendeta besar, Pak melakukan kebenaran enggak? Satu-satu aja Bang yang dijawab dulu Bang. Botol tadi dulu baru lanjut gitu diskusi gimana banyak. Bukan iya. Sebentar aku nggak ngerti nih. Apa Bang Herman ngomong apa yang barusan? Pak Pendeta kebenaran maksudnya? Maksudnya kan Pak Pendeta. Oke. Kalau pendeta itu kerjanya apa? Maksudnya kalau bahasa pendeta maksudnya kerjanya apa? Kan baik. Soalan bagus. Kan? Sebelum aku menjawab botol ya. Baik. Ini soalan bagus. Jadi saya mau bilang gini, saya mau sampaikan gini. Kita sesama manusia. Ini aja lah Bang Herman. Abang Herman bertanya, Bang Herman jawab sendiri aja lah. Sebelum saya mau bertanya. Ini kan Pak Pendeta, kalau pendeta itu ada penghargaan, kan gitu. Jadi saling menghargai. Aku di Vatikan 11 tahun loh Bang. Masa kok pendeta besar, sedangkan pendeta besar kata-katanya seperti anak kecil, tidak menghargai. Anak kecil gimana? Aku menyampaikan kebenaran. Kalau sesama Muslim oke, tapi kalau beda agama bisa ada penghargaan dalam arti kata-kata itu bagaimana kan? Malu kalau seorang pendeta berkata-kata yang tidak dihargai. Sabar Bang. Pertanyaannya satu-satu aja Bang. Nanti Abang dikasih penghargaan juga, tenang aja, santai dulu. Iya. Silakan pendeta besar dijawab. Terbukti dari perkataan seseorang itu kita mau tahu orang itu baik atau tidak. Ya kan udah gitu. Bapak tanya, Bapak jawab sendiri aja lah kalau gitulah. Oke, baik. Masa kau bilang jadi kita jawab sedikit ya Bang Herman. Ini satu soalan yang bagus daripada Bang Herman ya. Jadi Bang Herman tadi pada pertama kali bertanya ya, botol itu apa? Itu ya Bang Herman ya. Soalan bagus, luar binasa. Baik, begini Bang Herman ya. Jadi terus luar binasa itu tujuannya apa? Maksudnya luar binasa itu apa artinya? Luar binasa itu artinya apa? Gimana? Kalau luar binasa itu artinya apa? Ini dua pertanyaan ini. Kan Bapak sendiri satu-satu dijawab dulu satu-satu. Botol itu apa? Luar binasa itu apa? Maksudnya dikatakan kan Pak Herman tadi tanya apa itu luar binasa botol. Gitu ya. Ya artinya binasa. Di luar kebinasaan. Artinya di luar kebinasaan. Udah dijawab ya. Iya. Pertanyaannya satu-satu Bapak Herman. Jangan semua sekaligus pusing juga pendeta besar kita. Pendeta besar kita undang dari Vatikan di sini banyak mengeluarkan biaya dan di sini pun tidak disebut perpuluhan. Jadi Pak Herman,
bertanya itu satu-satu. Tadi udah saya jawab, luar biasa itu di luar kebinasaan. Itu maksudnya. Karena Bapak Pendeta besar kita ini bahasanya itu banyak sekali. Ada bahasa roh, bahasa jin, bahasa setan. Jadi bahasanya harus dimengerti begitu. Ya, lanjut pertanyaan yang kedua, Pak. Bagus tuh kalau Pak Pendeta kayak gitu. Okey, baik Pak Herman ya, sedikit ya. Ini komal yang kondusif, komal yang edukasi. Ketika ada yang bertanya, kita harus menjawab. Apalagi aku sebagai seorang pendeta besar ya, harus menjawab pakai data yang valid daripada Bible. Jadi Pak Herman bertanya nih, botol itu apa? Soalan bagus ya. Jadi di sini komal nggak bisa menghujat, nggak bisa framing ya Pak Herman ya. Kita harus pakai data yang valid daripada Bible ya. Jadi botol itu memang ada tertulis di Bible. Di mana itu pendeta besar? Soalan bagus, soalan bagus. Jadi di Bible di sini ya, Bang Herman ya. Bang Herman catat ya, jangan pelangak-pelongok Bang Herman. Tampar. Jadi di sini ya Bang Herman ya. Jawabannya di sini Bang Herman ya. Di Yeremia 4 nomor 22 Bang Herman. Kita baca ya. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Jadi botol itu bodoh tambah tolol. Jadi botol. Gitu loh Bang. Jadi Bang Herman ya. Terjawab ya Bang Herman ya. Jadi aku ingin sedikit tambahkan. Ini untuk ilmu pengetahuan ya Bang Herman ya. Mungkin Bang Herman mungkin belum tahu juga ya. Jadi harus tahu di Kristen itu ada nubuatan, ada penggenapan. Ngerti ya Bang Herman ya? Ada nubuatan, pasti ada penggenapan. Jadi ini nubuatan. Nubuatan itu apa? Kan? Nubuatan itu adalah satu ramalan yang akan berlaku. Dinubuatkan oleh satu orang ataupun beberapa orang yang kehadapan. Pasti nubuatan akan tergenapi kan? Jadi ini nubuatan. Nubuatan untuk siapa? Nanti aku kasih tahu penggenapan jadi mana gitu ya. Jadi ini nubuatan. Jadi botol itu adalah bodoh tambah tolo. Jadi botol. Untuk kalian lah Kristen ya. Jadi begini ya. Jadi nubuatan sudah ada. Penggenapannya di mana? Pendeta besar. Soalan bagus ya. Jadi botol itu. Jadi penggenapannya di sini Bang Herman ya. Botol itu artinya mereka yang tidak memahami Bible, mereka yang tidak memahami Bible, mereka itu yang botol, bodoh dan tolol. Udah pintar Bang Herman. Udah pintar ya. Bagus Bang Herman. Jadi kasihan sekali, kasihan Pak Pendeta ya. Kan pendeta besar, kasihan, malu kan. Bibelnya orang, Pak berusaha untuk harus menjelaskan, lucu. Kan lucu ngomong. Aku baca kan lucu. Mana sih? Santai. Kalau dalam Yeremia itu nubuatan Yeremia itu kepada siapa sebenarnya? Itu nanti kan aku jelasin Bang. Pak bukan pendeta, Pak bukan Muslim Kristen. Pak belum pernah mengajar di Kristen. Tidak bisa menjelaskan. Itu namanya sedikit. Botol itu artinya Pak tidak memahami, tidak mengerti, terus berusaha untuk harus memahami, susah. Iya. Begitu. Kalau Pak lebih bagus Pak memahami Al-Qurannya saja lebih bagus. Jangan mempersoalkan soal aku kan hanya jelasin berpadukan yang tertulis loh Bang. Aku itu Bang. Mana sih? Bang ini. Oke, sedikit ya Bang Herman ya. Coba ini Pak bisa jelaskan juga yang mendengar, teman-temanku yang mendengar gitu Bang ya. Bisa ya Bang Herman. Ini Bang Herman bertanya pun ada sedikit kemajuan. Bagus Bang Herman bertanya. Bagus, soalan bagus Bang ya. Jadi begini Bang Herman ya. Jadi jika di Bible itu, jika ada nubuatan, pasti akan ada penggenapan. Pasti akan bertanya lagi nih, penggenapannya di mana pendeta besar? Soalan bagus ya, soalan bagus. Harus jawab pakai data, jangan menghujat. Kan? Jadi penggenapannya di sini Bang Herman. Di 1 Korintus 4 nomor 10. Kita baca ya sama-sama ya. Jangan menghujat ya. Host tolong ya, yang menghujat diturunkan host ya. Yang di bawah di typing ini menghujat, diblokir aja. Ngapain menghujat di sini? Ya nggak bisa menghujat ya. Jadi begini Bang Herman. Kita baca ya 1 Korintus 4 nomor 10. Kami bodoh. Kami ini siapa? Yang nulis Korintus siapa di dalam bilik penjara itu? Paulus kan? Yang ngikutin Paulus siapa? Kristen.
Ya, Pak Herman ya. Jadi dibaca di sini, kita baca sama-sama ya. Kami ini dibaca Kristen bodoh oleh karena Kristus. Terbukti, tergenapi. Tergenapi. Kasihan sekali Pak Pendeta, kasihan. Saya rasa kasihan sekali Pak. Saya rasa kasihan. Bang, ini data valid Bang. Jangan membaca seperti anak kecil, kasihan. Kayaknya seperti Pak itu baru Bang Herman. Ini kan Pak sudah berumur sampai lebih dari anak SD, tapi masih SD. Kasihan sekali. Coba Pak bisa jelaskan ayat itu, baca semuanya selesai terus diartikannya seperti apa. Bagus. Baik, aku bacakan ya. Kami kasihan, kasihan sekali Pak. Bikin malu. Ini bibirnya orang Pak berusaha untuk harus memahami. Sedikit Bang Herman ya. Jadi di sini Bang Herman ya, kami ini adalah Kristen. Yang nulis Korintus kan Paulus, yang ngikutin Paulus kan Kristen. Mana mungkin Muslim ngikutin Paulus kan? Enggak kan? Kami bodoh oleh karena Kristus. Tetapi kamu ini siapa? Yang selalu meluruskan tentang Kristus ini siapa? Islam, kan? Jadi tetapi kamu ini siapa? Islam. Tetapi Islam arif dalam Kristus. Gitu loh, Bang Herman. Kan? Gitu loh, Bang. Jadi gini Bang Herman ya. Ada Kristen bertanya padaku, buktinya mana? Kan? Udah ada nubuatan, ada penggenapan. Nanya lagi padaku, pendeta besar. Coba jelaskan dulu. Coba artikan ayat itu. Coba satu itu. Ya. Satu kalimat saja itu yang katakan kami bodoh karena Kristus. Coba kalau engkau pendeta besar, coba jelaskan artinya seperti apa. Baik, Bang. Saya mau lihat, pemahamanmu sebagai pendeta besar sampai di mana. Coba kalau kau pintar bisa jelaskan. Kalau kau punya hikmah logika manusia saja, apa yang tertulis bahwa kami bodoh karena Kristus, berarti pemahamanmu terbatas itu. Pemahamanmu cuma hanya terbatas. Jadi aku jelasin ya di sini ya. Kami bodoh oleh karena Kristus, gitu kan? Jadi dia berarti bahkan minta kasih baik, bagus ya. Jadi di sini Mbak Herman ya. Ini sebenarnya penggenapan Bang Herman ya. 1 Korintus 4 nomor 10 penggenapan tentang Yeremia 4 nomor 22. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Ini nubuatan untuk Kristen. Sebab jika ada nubuatan pasti akan ada penggenapan. Jelaskan artinya itu. Kasihan, saya rasa kasihan. Ya sabar, aku mau jelasin ini lah Bang. Sabar. Kasihan. Pak boleh bisa ketika kita jelasin Bang katanya. Herman motong-motong. Gini loh Bang Herman. Ketika aku bacakan firman jangan dipotong-potong loh. Tuhan marah loh nanti loh. Mana langsung kasih jelas. Baca langsung kasih jelas. Sabarlah. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Bapa di surga tidak akan marah saya. Kenapa? Saya